Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya kurban itu amal ibadah tahunan. Banyak orang berpikir ibadah kurban itu dilakukan seumur hidup sekali. Dan ini satu kekeliruan. Makanya sering kita jumpai ada orang berkorban atas nama bapak tahun ini, atas nama ibu tahun depan, kemudian anak pertama, anak kedua, anak ketiga, setelah semua selesai dalam satu keluarga dikurbankan. Habis berarti ya. Akhirnya mereka tidak kurban lagi. Bertahun-tahun nggak kurban. Karena beranggapan masing-masing sudah pernah berkorban. Dan ini anggapan yang keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya aku telah menyediakan kepadamu telaga Kautsar, karena itu kerjakanlah salat dan sembelihlah korban. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga yang disampaikan oleh beberapa ulama tabi'in seperti Qatadah, Atha bin Abi Rabah, Ikrimah, bahwa yang dimaksud perintah salat di sini adalah salat Idul Adha, dan yang dimaksud sembelihlah korban di sini adalah ibadah korban yang kita laksanakan. Kalau salat Id dikerjakan setiap tahun, berarti pelaksanaan korban juga dilaksanakan setiap tahun. Sehingga korban itu amal tahunan, bukan amal seumur hidup sekali. Allah Subhanahu wa taala meletakkan amal bagi para hambanya itu sesuai dengan waktu tertentu. Ada ibadah yang dikerjakan harian, seperti sholat 5 waktu. Ada ibadah yang dikerjakan pekanan, seperti apa Pak? Jumatan. Ada ibadah yang dikerjakan bulanan, contohnya puasa ayyamul bid. Ada yang dikerjakan tahunan, seperti zakat atau sholat id. Ada yang dikerjakan seumur hidup sekali. Contoh ibadah yang dikerjakan seumur hidup sekali misalnya apa? Haji boleh setiap tahun? Boleh. Ibadah yang dikerjakan seumur hidup sekali contohnya sunat khitan. Mau berapa kali? Baik. Nah, tolong jangan keliru dalam penempatan waktu. Ada sebagian orang ibadah harian dikerjakan tahunan. Ratau sholat nih gak pas id saja. Ada yang ibadah seharusnya tahunan dikerjakan bulanan. Nyuwun sewu, salah satu contohnya adalah seharusnya zakat itu tahunan, tapi dikeluarkan setiap bulan. Makanya para ulama sepakat nggak boleh zakat bulanan. Zakat itu amal ibadah tahunan untuk zakat mal, atau zakat yang dikeluarkan ketika musim panen untuk zakat zira'ah, zakat pertanian. Tayyib. Nah, kurban yang benar itu dikerjakan setiap tahun sekali. Tayyib. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, karena itulah bagi mereka yang punya kemampuan, jangan sampai dalam waktu 1 tahun tertentu dia tidak berkorban. Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa likullin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Aku jadikan setiap masing-masing umat itu memiliki mansakan. Mansak artinya adalah ibadah kurban. Ada kegiatan ibadah kurban yang dilaksanakan di umat-umat sebelum kita. Bani Israel punya syariat berkurban. Umatnya para nabi terdahulu juga punya syariat berkorban. Sebagaimana yang Allah nyatakan di sini, setiap umat itu punya mansak, punya kegiatan ibadah kurban. Karena itulah dalam rangka untuk mewujudkan syiar ini, Nabi SAW menekankan kepada umatnya, jangan sampai yang mampu tidak berkorban. Sampai beliau bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Man kana lahu sa'atun falyudahhi. Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak mau berkorban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Maksudnya siapa yang mampu enggak mau korban, enggak usah sholat id sekalian. Kalau ada seorang anak Pak, saking bandelnya, kemudian orang tuanya marah terus diancam, "Kowe nek ora gelem mari, ora gelem leren, wis ra usah mulih." Kira-kira anaknya makin seneng enggak Pak? Alhamdulillah rentok mulai. Anak ini akan semakin sedih ketika dia butuh kasih sayang orang tuanya. Seorang mukmin yang butuh kasih sayang nabinya, dia akan merasa sedih ketika diusir oleh Nabi SAW dari masjid atau dari tempat sholat. Karena dia butuh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah jamaah belakang Allah, hadis ini menjadi dalil sebagian ulama yang mengatakan bahasanya korban itu hukumnya wajib.
Kurban itu hukumnya wajib. Karena sampai Nabi SAW mengusir sebagian orang atau di antara umatnya yang mampu tapi dia tidak mau berkorban. Baik. Kemudian berikutnya yang perlu kita perhatikan, kurban itu ibadah keluarga. Jadi ada beberapa ibadah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan populasi tertentu. Ada istilah amal wajib kifayah. Maka dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sekelompok kaum muslimin. Siapa yang sudah mengerjakan sebagian di antara mereka, maka sebagian gugur kewajibannya. Contohnya apa, Pak? Menangani jenazah. Contoh yang lain adzan. Contoh yang lain adalah melaksanakan sholat id. Ketika sebagian besar sudah melakukannya, maka yang lain menjadi gugur kewajibannya. Kemudian ada ibadah yang diwajibkan oleh Allah untuk masing-masing individu yang sudah baligh dan berakal tanpa pengecualian. Contohnya sholat 5 waktu. Ada ibadah yang diwajibkan oleh Allah untuk setiap nyawa, baik besar maupun kecil, baligh maupun yang belum baligh, bahkan merdeka maupun budak. Contohnya zakat fitrah. Dan ada ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk satu kelompok keluarga, untuk satu keluarga. Contohnya zakat. Maka zakat itu dikeluarkan oleh kepala keluarga. Sehingga yang lain sudah gugur kewajibannya, anak-anak atau istri ya, dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan ketika kepala keluarga sudah mengeluarkannya. Nah, termasuk salah satunya adalah ibadah kurban. Ini dinyatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari ketika beliau ditanya oleh Atha bin Yasar, seorang ulama tabi'in, "Kaifa kanatid duhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Seperti apakah cara berkorban yang dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Abu Ayyub, "Kana ar-rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi." Dulu kami para sahabat, seseorang itu menyembelih korban seekor domba untuk dirinya dan keluarganya. Mereka makan sebagian dan mereka sedekahkan sebagian. Sehingga tidak ada istilah tahun ini kurban untuk bapak, tahun depan kurban untuk ibu, atau tahun depan lagi kurban untuk anak, dan seterusnya. Yang betul kurban itu satu keluarga. Sehingga seekor hewan bisa dipakai untuk kurban atas nama pemilik plus berikut seluruh keluarganya.